Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Swisma. Apa kabar semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Baiklah, kali ini Ibu akan membawakan materi tentang gradien. Nah, pada bahasan gradien ini, pada akhirnya kamu akan mengetahui nanti yang pertama adalah pengertian dari gradien, yang kedua adalah gradien pada grafik garis lurus, yang ketiga gradien yang melalui dua titik, yang keempat adalah gradien pada persamaan garis lurus. Ya, kita awali dari pengertian gradien. Gradien atau kemiringan garis adalah perbandingan sisi tegak dengan sisi datar. Atau biasa juga disebutkan gradien itu adalah disimbolkan dengan M sama dengan komponen Y dibagi komponen X. Nah, kita akan mengetahui gradien dari beberapa posisi. Pertama adalah gradien pada grafik yang lurus. Pada grafik lurus kita lihat ada sebuah bidang kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada beberapa garis merah, kuning, dan biru. Nah, kita ibaratkan seperti pesawat. Pesawat yang akan take off itu biasanya posisinya dia naik ke atas ya. Di sini kita ingin menghitung kemiringan dari garis warna merah itu. Kita misalkan garis merah itu adalah gradiennya M1. Cara menghitungnya adalah kita hitung berapa komponen Y-nya. Oh, ternyata naik ke atas sepanjang 3 plus 3, kemudian ke kanannya plus 4. Maka kita dapatkan gradien M1 adalah Y per X sama dengan 3 per 4. Kemudian untuk yang M2, yang warna kuning, kita lihat komponen Y-nya dia adalah 0, tidak naik dan tidak turun. Sedangkan komponen X-nya adalah 5. Maka kita katakan hasil gradien yang keduanya adalah Y per X sama dengan 0 per 5. Lanjut dengan posisi garis yang ketiga atau M3. Posisinya menurun, kita hitung. Nah, posisinya dia turun ke bawah. Berarti kalau turun ke bawah kita hitung min 3. Kemudian baru hitung kiri kanannya plus 4. Maka didapat M3 hasilnya adalah Y per X sama dengan min 3 4. Nah, kalau dilihat dari posisinya, kita lihat dari kiri ke kanan. Jika grafik itu garisnya naik, maka gradiennya selalu positif. Kemudian jika grafik garisnya itu mendatar, maka gradiennya adalah 0. Dan jika grafik garis itu turun, maka gradiennya adalah selalu negatif. Nah, kita lanjut dengan posisi gradien yang kedua, yaitu gradien yang melalui dua titik. Kita awali dengan rumus gradien yang melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Pada dasarnya, pengertian gradien itu kan tadi adalah komponen Y dibagi komponen X. Karena melalui dua titik, maka komponen Y-nya adalah selisih dari Y, sementara komponen X itu merupakan selisih dari X. Kita ambil sebuah contoh. Tentukan gradien garis yang melalui titik A dengan koordinat 2,3 dan titik B min 4,3. Cara menjawabnya, kita awali dengan menuliskan titiknya A 2,3, B min 4,3. Nah, di sini kita bagi dua supaya kita bisa mengetahui yang bagian kiri itu adalah X, yang bagian kanan itu adalah Y, supaya kita mudah mengelompokkan mana Y dan mana X-nya. Nah, awali dengan membuat rumusnya, kemudian masukkan nilai Y2-nya, yaitu kita cari menggunakan titik A dulu. Nilai Y2-nya adalah min 3 dikurang Y1 kurangin 3 per X2-nya berarti kita ambil yang dari titik A, yaitu 2 dikurang X1-nya adalah min 4, 2 min 4. Hasilnya adalah min 6 per 2 tambah 4 sama dengan min 6 per 6, yaitu sama dengan hasilnya min 1.
Ya, kita lanjutkan dengan posisi gradien yang ketiga, yaitu gradien pada persamaan garis lurus. Kita ingat persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M atau koefisien dari X itu adalah gradien dari garis tersebut, gitu. Nah, kita ambil beberapa contoh di sini. Tentukan gradien dari persamaan garis yang berikut. Ada A, B, C. Ya, kita awali pembahasannya mulai dari yang nomor 1, A, yaitu garis Y sama dengan 5X kurang 7. Maka langsung bisa kita tentukan posisi M-nya adalah 5. Kemudian yang B, Y sama dengan 2/3X tambah 6. Maka M-nya langsung juga bisa kita tentukan, yaitu koefisien dari X, 2/3. Kemudian yang C, garis Y sama dengan min 2X. Maka langsung bisa kita tentukan nilai gradiennya, yaitu M sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan gradien dari persamaan garis yang berikut. Ada beberapa garis yang biasa kita temukan ya, seperti ini. Nah, cara menjawabnya adalah awali pertama kalinya adalah kita jadikan semua persamaan itu ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C. Artinya di ruas kirinya harus selalu kita buat menjadi bentuk Y sama dengan. Nah, kita awali dari yang A. 2Y sama dengan 10X min 8. Di sini ruas kirinya belum Y, tetapi masih 2Y. Supaya hilang 2-nya, kita apakan? Kita bagilah semua ruas itu dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena Y-nya di sini adalah 2. Jadi ketika 2Y kita bagi dengan 2, tinggal Y. Nah, ruas kirinya menjadi Y. Ruas kanan semua suku kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2, X kurang 8 dibagi 2. Nah, didapatlah hasil akhirnya adalah Y sama dengan 10 dibagi 2 adalah 5. Dapat 5X. Min 8 dibagi 2 adalah 4. Didapatlah Y sama dengan 5X min 4. Nah, setelah bentuk begini kita bisa menentukan mana M-nya atau mana gradiennya, yaitu 5. Kemudian kita lanjutkan dengan yang B. 3Y tambah 6X sama dengan 12. Nah, intinya tadi seperti apa? Harus dijadikan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Artinya ruas kirinya harus cuman ada Y. Di sini masih ada Y, masih ada X. Nah, supaya ini tidak ada ruas kirinya ada X, maka ruas kiri yang mengandung X kita pindah ke ruas kanan. Diingat ketika dia harus berpindah ruas, tandanya akan berubah. Nah, seperti apa? Nah, ketika yang akan kita pindahkan itu adalah plus 6X, berarti pindah ke ruas kanan. Tanda berpindah ruasnya itu ketika dia melintasi sama dengan ya. Plus 6 pindah ke kanan menjadi min 6X. Sementara yang 12 itu tetap menjadi plus 12. Kemudian, nah di sini ruas kirinya masih belum dengan Y. Masih ada 3. Nah, seperti yang tadi, ketika dia masih ada 3, kita supaya dia menjadi Y aja, kita bagi dengan 3. Sehingga 3Y bagi 3 adalah tinggal Y. Min 6 dibagi 3. Plus 12 kita bagi juga dengan 3. Semua suku kita bagi dengan 3. Hasilnya dapatnya Y sama dengan min 2X tambah 4. Sudah berbentuk Y sama dengan, dapatlah kita ambil yang mana itu sebagai M-nya, yaitu koefisien dari X, yaitu min 2. Kemudian lanjut dengan yang C. 2Y min 3X tambah 6 sama dengan 0. Nah, seperti tadi, kita pindahkanlah semua yang tidak mengandung Y itu ke ruas kanan. Nah, min 3X pindah ke kanan menjadi plus 3X. Plus 6 dari kiri kita pindah ke kanan menjadi min 6. Sehingga di ruas kiri tinggallah 2Y. Nah, supaya hilang 2-nya, seperti tadi lagi harus kita bagi dengan 2.
Nah, supaya adil, semuanya harus dibagi dengan 2. 3 dibagi 2, 3/2. Min 6 dibagi 2. Hasilnya adalah Y sama dengan 3/2. X min 3. Sudah berbentuk Y sama dengan, maka langsung bisa kita tentukan nilai gradiennya, yaitu M sama dengan 3/2. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Ya, demikian pembahasan kita tentang gradien. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.